Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Manjuliwartini, NIM A4021087. Saya dari kelas C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep fisika. Yang pertama, konsep gaya dan energi dari fisika. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda berpindah tempat atau bergerak. Misalnya, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Kemudian, gaya juga dapat menyebabkan benda bergerak menjadi berubah arah. Yang selanjutnya, energi. Energi adalah objek yang dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya, tetapi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Yang kedua, cahaya dan sifat-sifatnya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun tidak. Perbedaan cahaya dengan sinar. Cahaya adalah pancaran terang yang dipantulkan oleh suatu benda, sedangkan sinar, suatu benda bisa dikatakan bersinar apabila benda tersebut dapat menghasilkan pancaran terang. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemanfaatan cahaya sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, fotosintesis untuk tumbuhan. Yang ketiga, sinar X. Yang keempat, membantu penglihatan kita. Yang kelima, manfaat lainnya. Itu seperti masih banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga, tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya. Termasuk ada 8 planet. Anggota-anggota tata surya yaitu yang pertama matahari, yang kedua planet. Anggota-anggota planet yang pertama adalah Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari yang memiliki jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Planet yang kedua Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet yang ketiga adalah Bumi, di mana planet yang paling dinamis, yang dekat, yang dapat mendaur ulang dirinya sendiri dengan suhu dan tekanan permukaan bumi. Planet yang keempat Mars. Mars memiliki julukan sebagai planet merah. Yang kelima Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di antara planet yang lainnya. Yang keenam Saturnus. Saturnus merupakan planet yang tercantik di antara planet lainnya. Yang ketujuh Uranus. Uranus yaitu planet yang paling dingin di antara planet lainnya. Dan ke-8 adalah Neptunus. Planet ini memiliki ukuran jarak dari matahari yaitu sebesar 4 sampai 500 juta kilometer. Selanjutnya yang keempat, pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya secara umum. Alat-alat ini bisa disebut juga sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Keuntungan pesawat sederhana yaitu yang pertama mempermudahkan pekerjaan, yang kedua menghemat energi yang dikeluarkan, yang ketiga mempersingkat waktu pekerjaan, yang keempat dapat digunakan untuk mengubah arah gaya. Yang kelima, mempunyai mekanik yang diperoleh dari perbandingan antara gaya dan beban kuasa. Jenis-jenis dan selanjutnya yang kelima, perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat yaitu perubahan termodinamika dari suatu fase benda ke keadaan wujud zat yang lainnya. Wujud zat sendiri merupakan bentuk benda-benda yang didapatkan dari berbagai fase materi berlainan. Macam-macam perwujudan zat ada banyak. Yang pertama mencair. Mencair peristiwa perubahan wujud zat
padat menjadi cair. Yang kedua, membeku perubahan wujud zat dari cair ke padat. Yang ketiga, menyumblin dari suatu peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Kemudian ada mengkristal, mengembun, menguap. Kemudian pertama, masalah dari gaya dan energi. Pasti kita bertanya-tanya kenapa pintu itu gagangnya di depan dan tidak berdekatan dengan enselnya. Nah, ternyata itu memiliki alasan. Yang pertama, alasannya itu ketika pintu dibuka itu adalah gaya. Kemudian saat sudah dibuka itu kayak ada rotasinya, itu kayak ada hukum fisikanya, sehingga kenapa pintu itu jika dibuka dan ditutup itu memiliki gaya saat dibuka dan didorong, seperti itu. Kemudian kipas angin. Kipas angin ini tidak akan bisa bergerak bila tidak ada energi. Maka kipas angin ini harus dicolokkan tersebut dalam lubang listrik yang nantinya akan menghasilkan energi yang bisa agar kipas angin dapat digunakan. Permasalahan kedua, cahaya dan sifatnya. Misalnya di sini kita memiliki jendela, terus ada cahaya matahari yang sangat panas masuk ke dalam rumah. Nah, caranya itu agar cahaya matahari tidak masuk ke dalam rumah, kita harus menutupnya menggunakan horden agar cahayanya itu dipantulkan dan tidak akan masuk lagi ke dalam rumah. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kemudian tentang perubahan wujud zat. Nah, ada yang bertanya, kenapa balon yang gasnya sudah kempes, tidak berisi, tidak turun, kenapa dia masih menetap di atas? Nah, sebenarnya balon gas dapat beroperasi karena bekerja dengan menggunakan prinsip Archimedes. Archimedes mengatakan bahwa benda yang berada dalam suatu fluida akan merasakan gaya angkat yang sebanding dengan volume fluida yang dipindahkan. Sistem balon gas didesain sedemikian rupa sehingga memiliki massa jenis yang lebih kecil dari massa jenis udara. Hal ini menyebabkan gaya angkat yang dihasilkan lebih besar dari gaya berat balon gas dapat naik. Walaupun begitu, massa jenis udara akan berkurang seiring dengan ketinggiannya. Artinya, ada suatu ketinggian di mana massa jenis helium dan udara sama, sehingga di ketinggian tersebut balon gas akan berhenti naik, lalu mengempes, dan hanya akan mengembang, dan dia tidak akan jatuh. Seperti itu kurang lebih contohnya. Selanjutnya, masalah tentang pesawat sederhana. Nah, saya mengambil contoh di sini. Misalnya seseorang yang ingin menaikkan drum ke dalam bak mobilnya. Nah, jika kalau dia mengangkatnya, pasti itu akan lebih susah dan lebih berat. Jika dia menggunakan prinsip pesawat sederhana, dia akan mengambil papan dan ditempelkan ke dalam bak mobilnya, kemudian itu akan mempermudahkannya untuk menaikkan drum tanpa harus mengangkatnya lagi. Nah, dalam ilmu fisika, segala sesuatu yang dapat memudahkan pekerjaan manusia itu disebut pesawat sederhana. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang selanjutnya bagaimana penerapan konsep fisika itu untuk anak SD. Yang pertama, di sini kita itu harus memberikan penjelasan tentang apa saja artinya konsep fisika itu apa sih sebenarnya. Kemudian kita memperkenalkan seperti contoh gaya dan energi. Kita harus menjelaskan gaya itu seperti apa dan kita memberikan contoh gaya itu apa. Begitu juga dengan energi. Energi kan ada banyak ya, kita menjelaskan satu-satunya. Bisa mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari agar mereka lebih paham dan mengerti. Selanjutnya, cahaya dan sifatnya. Nah, cahaya dan sifatnya ini kan memiliki banyak manfaat. Kita bisa ambil contoh-contoh manfaatnya seperti apa. Kemudian tentang pesawat sederhana. Begitu juga kita harus memberikan mereka tentang penjelasan serta memberikan contoh-contoh pesawat sederhana itu seperti apa. Nah, seperti kan contoh pesawat sederhana itu banyak. Ada pengungkit, ada sekop, pokoknya banyak. Intinya dia yang mempermudahkan pekerjaan manusia. Selanjutnya ada tata surya. Kita bisa mengajarkan mereka tentang apa saja sih planet-planet yang ada di luar angkasa, memperkenalkan matahari juga, planet apa yang paling besar, planet
apa yang paling kecil dan dekat dengan matahari. Nah, selanjutnya perubahan wujud zat. Kita menjelaskan tentang perubahan wujud zat dan mengambil contohnya dalam kehidupan sehari-hari agar mereka itu lebih paham lagi mengenai konsep fisika. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.